Jadi sehubungan dengan perkembangan zaman, pasal 70 mengamati dan menafsirkan tanda-tanda zaman. Judul ini saya ambil dari dokumen gereja Gaudium et Spes. Jadi mengamati, jadi memperhatikan dengan baik dan menafsirkan tanda-tanda zaman. Apa artinya? Nah, ini saya uraikan, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dalam 15 langkah. 1, tidak sekali jadi untuk selama-lamanya. Ya, itu dulu. Tidak usah saya uraikan satu persatu. Jadi kita melihat ada 15 langkah. Nah, 1, tidak sekali jadi untuk selama-lamanya. Artinya A, upaya identifikasi, inspirasi, intervensi. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi, apa itu. Ya. Lalu menafsirkannya, menganggapnya sebagai inspirasi, memberi ilham, dan kita tanggapi intervensi. Yang terjadi ini tidak hanya dalam teologi dan melainkan semua orang memperhatikan itu. Jadi kita harus B. Tak selalu ada kesepakatan bulan. Artinya orang bisa berbeda pendapat. Tidak semua disetujui. Orang bisa berpikir sendiri. Lalu 2, locus theologicus. Artinya yang ditafsirkan itu relevan sebagai sumber yang harus diperhatikan dalam berteologi. Maka disebut locus theologicus. A, upaya penafsiran itu. Secara skematis kita lihat di sini. Ini lebih cepat. Satu, melaksanakan tugasnya. Gereja harus selalu, itu kewajiban gereja apa? A, mengamati tanda-tanda. Jadi memperhatikan apa yang terjadi. B, menafsirkannya dalam cahaya Injil. Jadi menggali, mencari artinya dalam cahaya Injil, diterangi oleh iman Katolik. 2, agar dengan cara yang sesuai untuk generasi menanggapi soal-soal itu. Jadi harus cocok dengan para pendengar. A, makna hidup kini sekarang dan kelak kemudian. Ya. Lalu relasi hubungan antara keduanya dulu dan sekarang itu. 3, pengkinian. Bahasa Itali aggiornamento. Giorno, hari. Aggiornamento disesuaikan dengan hari ini. Ya. Ini adalah Konsili Vatikan kedua sebagai konteks. Diambil dari konsili. Konsili itu berarti kumpulan yang terjadi tahun 1962 sampai dengan 1965. Ini dasarnya. A, makna Konsili Vatikan kedua. Pertemuan itu
terjadi tanpa direncanakan apa yang akan terjadi, karena pesertanya sekitar 3.000 orang, harus tidak boleh disalahgunakan sebagai orang yang setuju. Mereka juga bisa setuju tidak setuju, meskipun harus dipersiapkan. Dua kini sudah setengah abad. Jadi kejadian konsili itu sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Apa akibatnya? Ya. Jadi ada banyak upaya untuk membarui. Lalu B, resepsio, artinya penerimaan. Diterima bagaimana? Ditolak atau diterima? Diterima. Bagaimana? Itu resepsio. Relativisasi diri sendiri. Jadi B, aggiornamento sebagai makna tetap. Gereja sekarang lebih rendah hati, tidak melihat dirinya sebagai satu-satunya yang menentukan segalanya, lainnya harus mendengarkan, tapi diajak bicara. Maka saya sebut relativisasi diri sendiri, melihat keterbatasan diri sendiri. Yang mencolok misalnya kebebasan beragama, bukan pertengkaran agama mana yang benar, tapi percayalah menurut keyakinanmu sendiri. Kalau menjadi soal mana yang benar, geger terus tanpa berhenti. Semua merasa diri benar. Maka aggiornamento disesuaikan dengan keadaan sekarang. Disebut tanda-tanda zaman. Istilah itu berasal dari kitab suci sebetulnya, meskipun artinya lain. Tanda-tanda zaman, tadi sudah saya sebut, Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Mempunyai arti jauh lebih banyak dari berhentinya konferensi itu. Setelah konferensi itu, ekornya panjang sekali. Tanda itu lambang atau simbol, bahkan sinyal. Sinyal itu tanda yang memberitahu, itu namanya sinyal. B, pengertian dan macam-macam fungsi tanda. Saya katakan, tanda untuk apa? Kebanyakan tanda dipakai untuk mengungkapkan perasaan lain. Misalnya pada kematian, kita hanya bisa menyalakan lilin, menyanyi, berdoa. Tidak bisa menghidupkan orang itu kembali. Itu yang dibuat di mana-mana. Tidak boleh. Dan paling banyak kita tahu kita mengucapkan sesuatu tapi nggak ada efeknya. Misalnya waktu Didi Kempot meninggal dunia, banyak orang mengatakan selamat jalan Didi, lebih dari hidup lagi, ya selamat jalan. Loh, mereka tahu orang yang sudah mati tidak bisa mendengar itu selamat jalan, tapi diucapkan. Maka peran tanda dalam agama juga gitu. Saya katakan tadi, semua yang dilakukan dalam agama adalah tanda. Jadi kalau Katolik berlutut, duduk, berdiri, itu tanda-tanda semua. Waisak kemarin juga tanda-tanda semua.
Kalau Islam juga tanda-tanda semua. Itu tidak mungkin lain, tanda-tanda tidak bisa menghasilkan sesuatu. Maka yang dipakai tanda-tanda zaman. Bahasa Latin signa temporum. Hanya itu yang bisa kita pakai. Jadi saya katakan istilah tanda-tanda zaman berasal dari kitab suci tapi punya arti yang lain. Apa? Misalnya Matius 16:3, ya. Teks tidak usah kita, sudah tanda-tanda zaman. Lalu kita diminta jadi ajaran agama tidak selalu sama, harus disesuaikan tanpa mengubahnya dengan para pendengar. Istilah tanda-tanda zaman dipakai dalam bahasa Gereja juga. C. Ensiklik Paus Yohanes ke-23 juga memakai istilah itu. Bentar ya. Itu padamkan saja. Ini kok mati, saya ganting.